Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Pada saat itu, si Hao melukai tiga raksasa. Seberapa menakutkan kekuatan ini? Di sekitarnya, semua Raja Abadi dan Raja Abadi yang jatuh tercengang, masing-masing dari mereka terkejut. Kundi mundur, mencengkeram luka lengannya, wajahnya tertutup sok. Pohon katil iblis bergerak ke samping, setengah tubuhnya berlumuran darah, benar-benar terpana. Blade King paling menderita, pedang surgawinya dipatahkan oleh si Hao dan kepala tubuhnya dilepas, darahnya berserakan di mana-mana, hanya ada mayat yang tersisa di dunia. Kepala Blade King tergenggam di tangan si Hao, roh primordialnya bahkan tidak dapat melarikan diri, terperangkap di dalam kepala. Huang, kamu, Blade King terkejut dan marah, pada saat yang sama merasa ngeri. Identitas seperti apa yang dia miliki? Dia melengkung dan berkelok-kelok melalui Laut Realem, yang dikenal sebagai raksasa, namun kepalanya benar-benar dihilangkan, dibawa dengan cara yang memalukan. Baginya, ini adalah masalah besar yang tak terbayangkan. Kulit kepalanya terasa mati rasa, merasakan gelombang kejutan. Kekuatan Huang sekuat ini. Jika dia tahu akan seperti ini, dia pasti tidak akan mengambil tindakan. Menghadapi sosok menakutkan semacam ini terlalu bodoh. Namun, apakah ada makhluk dengan kekuatan seperti ini di dunia ini? Tingkat kekuatan ini melebihi batas, seharusnya tidak muncul. Bahkan tukang daging, peternak ayam, dan lainnya. Apakah mereka memiliki metode seperti ini? Blade King merasa ngeri. Mungkinkah Huang benar-benar menerobos alam Raja Abadi, menginjak jalur Kaisar? Huang, kamu berhasil. Suaranya bahkan bergetar. Berisik, si Hao berkata dengan dingin. Kemudian, dengan suara puh, kepala Blade King berubah menjadi semburan kabut berdarah, hancur berkeping-keping. Garis cahaya roh primordial bergegas keluar, mencoba melarikan diri. Namun, pada langkah ini, apakah dia masih bisa melarikan diri? 5 jari si Hao terbuka. 5 garis pelangi surgawi terbang keluar, membatasi langit dan bumi, menguncinya di sana. Kemudian, kepalanya langsung dilemparkan ke dalam kolam hukum petir Dao. Raksasa ditekan dan dibunuh begitu saja. Di sekitarnya, tempat ini sangat sunyi. Adegan ini terlalu mengejutkan. Pertempuran baru saja dimulai, namun sudah ada hasil ini. Di domain langit tanpa akhir ini, hukum tidak ada habisnya. Dao saya berkembang selamanya. Pohon katil iblis meraung, memecah kesunyian. Dia menjadi gila, gumpalan kapas putih muncul di sekelilingnya. Jika bahkan satu biji dandelion berakar, mereka bisa menghancurkan sungai bintang. Ini adalah metode pohon katil iblis, mampu menyerap buah Dao musuh, energi esensi mereka. Hong, langit dan bumi runtuh. Benih dandelion berubah menjadi simbol Dao besar, membelah kosmos, muncul di mana-mana. Itu menenggelamkan tempat si Hao berada, dengan paksa menekannya. Pohon katil iblis adalah raksasa. Dia menggunakan kemampuan surgawi pamungkasnya, setiap biji seputih salju yang mengandung seutas darah esensinya. Dia sekarang akan keluar semua. Itu karena dia sudah merasakan teror anak muda ini. Mungkin dia benar-benar bisa menembus kerajaan raja. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada makhluk yang begitu kuat? Hanya bentrokan sederhana yang bisa membunuh raksasa. Ini melampaui legenda surgawi, membuatnya menjadi makhluk di tingkat yang sama sekali berbeda. Hong! Permukaan tubuh si Hao meletus dengan api yang mengamuk, membakar dengan ganas, terlalu gemerlap. Itu membakar kekosongan sampai runtuh. Kosmos menangis, gemetar, melengkung dan berputar. Ini adalah api abadi yang tak tertandingi. Semua biji dandelion mengambang yang bersentuhan dengan permukaan tubuhnya benar-benar menyala. Bahkan jika mereka berubah menjadi simbol Dao besar, mereka masih meletus, api meluap ke langit. Jalan Kaisar, kamu benar-benar menerobos alam Raja Abadi. Pohon katil iblis meraung. Wajahnya benar-benar pucat, sosoknya yang tinggi dan kokoh mundur, mengejutkan. Dia bisa merasakan bahwa darah esensinya hilang selamanya,
dimakan oleh cahaya yang berapi-api itu. Darah esensi raksasa, bagaimana bisa semudah itu dihancurkan? Ini terutama terjadi ketika simbol Dao besar bergabung menjadi satu, menekan dan membunuh musuh, kekuatan tidak ada habisnya. Namun, Huang menghancurkannya begitu saja. Ci. Pada saat yang sama, Si Hao mengangkat tangannya. Lengan kanannya bersinar, berubah menjadi inti pedang, cemerlang dan mempesona. Kemudian, dia meretas ke arah pohon katail iblis. Ah! Pohon katail iblis berteriak, suaranya mengguncang kosmos, bintang-bintang bahkan membelah. Dia akan habis-habisan karena dia mengerti kekuatan lawan, tahu bahwa itu kejam yang tidak bisa dibandingkan. Sangat disayangkan, semua pembalasan darinya sia-sia. Semua jenis simbol dihapus. Tubuhnya yang melindungi simbol Dao besar diretas berkali-kali sampai tubuhnya terbuka. Pancaran darah memercik, tubuhnya dipotong oleh Si Hao. Pohon katail iblis berteriak dengan sedih. Dia tidak bisa melarikan diri. Musuh ini berbeda dari musuh besar yang pernah dia hadapi sebelumnya, terlalu kuat, melebihi alam Raja Abadi. Dia meraung, membawa keengganan, membawa keputusasaan, membelah dari atas kepalanya sampai ke bawah. Dia dibelah dua oleh Si Hao, bahkan roh primordialnya seperti ini. Pohon katail iblis berteriak dengan sedih. Jejak roh primordialnya bergabung, berharap menjadi satu. Dia percaya bahwa dia bisa pulih karena jiwa Raja Abadi-abadi dan tidak dapat binasa. Namun, apa yang diikuti dengan kejam menghancurkan semua harapannya. Jari Si Hao seperti pedang, terus-menerus menebas, pancaran terik sepenuhnya mendarat di jejak roh primordialnya. Apa yang dikenal sebagai jejak yang tidak dapat binasa hancur begitu saja, dan kemudian meledak. Tubuh dan roh demonik Katail Tree terhapus begitu saja. Tubuhnya berubah menjadi abu, roh primordialnya menjadi hujan cahaya. Kemudian, ada nyala api besar yang membakar dengan ganas, menelan kosmos ini. Langit dan bumi bergetar. Adegan yang tidak teratur terlalu mengejutkan. Di bawah penutup salah satu tangan Si Hao, semua adegan aneh itu menghilang, tidak berani muncul kembali. Raksasa terbunuh begitu saja. Ini mengejutkan setiap raja di sini. Namun, saat ini, Si Hao juga terhuyung-huyung, sepertinya dia agak lemah. Tubuhnya berlumuran darah, retak di mana-mana. Dia seperti bejana porselen yang dipukul dengan keras, tubuh yang hancur disatukan kembali. Itu karena ketika dia menerobos, dia menderita kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Dia dengan paksa menggabungkan jiwa dan tubuhnya, jenis transformasi intens ini terlalu kasar. Saat membuat karya seni yang halus dan bagus, yang lain memahat dengan halus dengan alat yang hati-hati, menggunakan air untuk memoles permukaan, sementara dia menebas dengan kapak raksasa, mengamuk seperti kilat. Dalam satu hari, perubahan mengejutkan surga terjadi. Jenis evolusi ini terlalu mendominasi. Fakta bahwa Si Hao tidak mati sudah merupakan keajaiban. Alasan utamanya adalah karena pil abadi yang tak tertandingi yang disempurnakan dari Tree Life Medicine menunjukkan kegunaan yang besar, memastikan bahwa jejak roh primordialnya tetap tidak dapat binasa. Bahkan jika roh primordialnya hancur, itu disatukan kembali. Jika bukan ini masalahnya, Si Hao pasti sudah mati di sini. Ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, obat tiga kehidupan bukan hanya kesempatan bagi Sanzang dan Senming untuk menjadi raja, itu juga obat penyelamat nyawa Si Hao sendiri, yang memungkinkan dia untuk berani mencoba sesuatu yang sangat gila. Namun, cedera serius tetap cedera serius. Dia bisa pecah kapan saja. Itu karena meskipun roh itu memasuki tubuhnya, mulai menyatu dengan dagingnya, proses ini belum sepenuhnya selesai. Mereka masih bentrok intens, satu kesalahan akan mengakibatkan semua upaya sebelumnya sia-sia. Namun, Si Hao percaya bahwa jika dia tidak mati, maka apa yang akan menunggunya adalah laut dan langit baru yang luas. Membunuh. Pergi bersama-sama. Manfaatkan momen ketika keterampilan daunnya tidak stabil untuk membunuhnya. Kundi meraung, terlihat seperti orang gila. Itu karena dia merasa dia benar-benar akan menjadi gila. Seorang Raja Abadi muda menerobos alam Raja Abadi,
membangun legenda yang belum pernah terdengar sebelumnya sepanjang sejarah, melebihi raja-raja dari semua era besar. Ini membuatnya tidak percaya, sulit baginya untuk menerima. Terlepas dari apakah itu dia, Demonic Cattle Tree, Wu Sang atau Ju Chong dari Realm Sea, mereka semua sebelumnya mencibir, memperlakukan terobosan Si Hao sebagai lelucon, merasa seperti dia pasti akan gagal. Inilah alasan mengapa mereka baru saja bergegas, ingin mengambil tindakan ketika pihak lain gagal dan terluka parah, langsung mengakhiri hidupnya. Siapa sangka mereka akan menyaksikan keajaiban. Sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan terjadi di depan mata mereka. Huang menggulingkan imajinasi mereka, benar-benar berhasil. Membunuh. Bunuh, jangan beri dia waktu untuk bernafas. Jangan biarkan dia mengkonsolidasikan ranah kultivasinya. Sekarang adalah kesempatan terakhir. Beberapa Raja Abadi berteriak, dengan panik melemparkan diri mereka ke atas. Mereka panik. Jika Huang bangkit, maka keseimbangan yang telah dibangun selama berabad-abad akan hancur. Kekuatannya yang melebihi tingkat raja saja bisa menyapu kekuatan semua pihak. Di masa depan, jika mereka memulai perang melawannya, tidak akan ada ketegangan. Siapapun yang melawannya akan dikutuk, ditakdirkan untuk mati dan kalah. Membunuh. Beberapa raja mengambil tindakan, tidak menahan sama sekali. Sementara itu, Raja Abadi yang jatuh dan Raja Abadi di sekitarnya juga seperti ini, seolah-olah mereka menjadi gila, melakukan segala yang mereka bisa untuk mengepung dan membunuhnya. Mereka semua tahu bahwa efek masalah ini terlalu besar, hanya dengan mempertaruhkan semuanya, mereka dapat meraih secercah harapan. Kalau tidak, mulai hari ini, Huang akan mendominasi dunia, tidak ada orang lain yang bisa mengendalikannya. Hari ini, mereka datang untuk mengepung dan membunuh Huang, ingin menyaksikan kejatuhannya. Siapa yang mengira bahwa mereka hanya menjadi penonton keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya? Bagi mereka, ini adalah bencana. Namun, setelah jutaan tahun, bagi generasi selanjutnya, ini pasti akan menjadi sesuatu yang mulia dan spektakuler. Menyaksikan kebangkitan kaisar, ini akan menjadi masalah besar yang mengguncang sejarah. Orang-orang ini semua menjadi kontras dengan kecemerlangan Huang, terutama para raksasa ini, menjadi dekorasi yang memalukan untuk urusan besar ini. Serangan bersama mereka hanya bisa membuat kaisar ini tampak lebih mulia, membuat legenda semakin mengguncang bumi. Itulah mengapa mereka menjadi gila, menyerang dengan semua yang mereka miliki. Di kejauhan, raja-raja domain abadi semua tercengang. Siapa yang bisa mengantisipasi hasil ini? Di mata mereka, barusan, Si Hao pasti sudah mati. Bukannya mereka tidak ingin menawarkan bantuan, melainkan karena mereka benar-benar tidak berdaya. Bahkan mereka sendiri diserang sampai tubuh mereka compang-camping, beberapa orang bahkan lebih ditekan jiwanya. Namun, pada akhirnya, itu sebenarnya hasil ini. Huang mengandalkan dirinya sendiri, pada kekuatannya sendiri untuk membantai jalannya melalui musuh-musuh dunia asing. Di medan perang, ahli muda itu menyapu para raja. Meskipun dia terluka, mungkin mati kapan saja, risiko jiwa dan raga binasa, kekuatannya masih tak tertandingi. Raja-raja yang tidak mati diretas olehnya, berubah menjadi hujan darah besar, mewarnai langit berbintang kosmos menjadi merah. Peng! Kaki Si Hao terinjak-injak. Raksasa Realm Si Ju Chong batuk seteguk besar darah. Semua metode rahasia yang dia aktifkan hancur berantakan, dia sendiri mundur, tubuhnya retak. Membunuh. Mata monster berkepala 9 itu memancarkan cahaya ganas. Dia sangat menentukan. Meskipun dia tahu bahwa Si Hao kuat, dia juga dengan gila-gilaan mengambil tindakan. Pada saat itu, 3 pedang besar yang ekstrim bergabung menjadi satu, kekuatannya tidak ada habisnya. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Karena dia sudah mengambil tindakan, maka dia harus menyingkirkan Huang hari ini. Ini mungkin kesempatan terakhir. Begitu Si Hao kembali ke puncaknya, mencoba mengepung dan membunuhnya hanya akan menjadi lelucon. Sudah waktunya bagi 3 seni pedang hebat untuk kembali. Mereka bukan milik penjara kegelapan, bukan milik istana kuno pembimbing. Si Hao berkata, maju dan menyerang.
Dia memaksa mundur sekelompok Raja Abadi yang jatuh, membuat darah orang-orang itu terciprat melintasi langit berbintang. Dia mulai mengincar dan mengejar monster berkepala 9 itu. Peng! Dengan mengangkat tangannya, langit berbintang tertutup. Satu tangan menutupi langit dan kemudian turun, tidak ada yang tidak bisa ditembus, tak terbendung. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Monster berkepala 9 itu cukup kuat, tetapi ketika menghadapi Huang saat ini, dia tampak agak tidak enak dilihat. 3 seni pedang hebat, tidak peduli seberapa menakjubkan, mereka masih ditekan, berubah menjadi kecemerlangan warna-warni redup, berhamburan begitu saja. Ketika tangan besar itu turun, monster berkepala 9 itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, tubuhnya pecah berkeping-keping, daging berubah menjadi darah dan tulang. Dia tidak bisa menahan kekuatan semacam ini. 9 roh primordial mencoba melarikan diri. Orang yang bahkan lebih menyedihkan darinya adalah harimau putih di bawahnya, meledak di tempat, tubuh dan jiwanya terhapus. Ini adalah ahli tingkat Raja Abadi, namun mati begitu saja. Dengan suara angin kencang bergemuruh. Si Hao meraih 9 roh primordial, menekan mereka di kolam hukum petir Dao, meninggalkan mereka di belakang untuk mengekstrak seni penenang kekacauan dan hal-hal lain. Monster berkepala 9 itu dikalahkan. Di sekitarnya, pengikut lainnya semuanya mati dengan menyedihkan, disapu oleh si Hao di langit berbintang, berubah menjadi ledakan kabut berdarah. Pergilah, orang ini sudah menjadi kaisar, atau hampir menjadi kaisar abadi, tak tertandingi di bawah langit. Kami bukan lawannya. Salah satu makhluk yang bergegas dari realem si berteriak, tidak berani mengambil tindakan, berbalik dan berlari. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Teriak si Hao. Tubuhnya bergerak melintasi langit, kosmos tidak dapat membatasinya. Dalam sekejap, dia memotong kubah langit, menghalangi di depan. Hong! Ketika tinjunya pecah, langit dan bumi kehilangan warna. Orang-orang itu semua putus asa, berjuang dengan semua yang mereka miliki. Namun, perbedaannya jelas. Pada akhirnya, mereka semua terbunuh. Lari. Ketika raja-raja abadi dari alam asing melihat ini, mereka semua mulai berlari. Mereka tahu bahwa situasi yang lebih besar sudah selesai. Si Hao telah bangkit, tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya lagi. Pergi, cepat tinggalkan tempat ini. Kun Di meraung. Dia sekarang merasakan penyesalan yang tak ada habisnya. Siapa yang mengira bahwa dia akhirnya memprovokasi individu yang menakutkan seperti ini? Ini adalah bencana mutlak. Huang, hentikan kesombonganmu. Raja Iblis Wusang malah memiliki keberanian yang besar. Dia bertugas menahan bagian belakang. Sebuah tombak besar perunggu diarahkan ke si Hao dan kemudian diretas dengan keras. Kaca. Bila seputih salju tombak besar itu dipatahkan oleh satu tangan dari si Hao. Matanya seperti kilat dingin, melihat ke depan, menyerang dengan kekuatan penuh. Tahan terhadap semua metode, kemampuan surgawi tidak lebih dari kotoran. Wusang meraung, membawa kebanggaan dan kecemerlangan yang luar biasa. Dia tidak bisa menerima ini, merasa bahwa kekuatan surgawinya tak tertandingi dan tak tertandingi. Dia menghentikan si Hao. Meskipun dia tahu bahwa semuanya mengarah pada bencana, ini adalah keyakinan dan kebanggaannya sebagai raksasa yang tidak pernah mati. Kekebalan kekuatan sihir klan ini bukanlah kemampuan surgawi. Itu tak tertandingi dan mendominasi, banyak raja dan banyak raksasa tidak berdaya di hadapannya. Banyak ahli paling takut melawan Wusang. Namun sekarang, kemampuan surgawi yang tak tertandingi ini masih tidak dapat mengubah apapun. Si Hao juga memahami Dao ini. Mungkin miliknya tidak seluas dan sedalam ini, tapi dia sudah akrab dengannya. Bersama dengan kultivasinya yang tak tertandingi saat ini, siapa yang bisa menghentikannya? Apa yang disebut kekebalan kekuatan ajaib tidak efektif melawannya. Hong Long. Si Hao memadatkan jejak tinju pecah. Langit dan bumi pecah, kosmos meledak. Selain itu, lengan dan dada Wusang juga tertusuk, menjadi berdarah. Lubang berdarah itu menakutkan, membuat semua orang yang melihatnya ngeri. Wusang batuk darah.
Dia tertawa keras, kecemerlangan di wajahnya tidak berkurang sama sekali. Namun, seluruh keberadaannya memudar, menjadi redup. Kemudian dia meledak, berubah menjadi hujan cahaya. Usang meninggal, dibunuh dengan kuat oleh Si Hao. Hong! Si Hao melangkah keluar, angin dan guntur mendatangkan malapetaka, sikapnya mengejutkan langit dan bumi. Itu benar-benar seolah-olah seorang kaisar turun ke dunia, menuju alam asing. Huang membantai sendirian begitu saja, menyerbu masuk. Dia akan melancarkan pembantaian besar-besaran, menyapu semua musuh di dunia ini. Mulai hari ini, siapa yang masih berani mengklaim kedaulatan? Raksasa domain abadi Qiyu batuk darah, mengatakan ini dari kejauhan. Huang akan membantai sampai tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengklaim kedaulatan. The Ecliptic Immortal Gold Taoist berkata sambil menghela nafas. Huang bangkit begitu saja, membantai raja-raja yang tidak mati sampai mereka melarikan diri, sampai bahkan raja-raja abadi yang jatuh pun lari. Semua musuh dalam kehancuran, melarikan diri untuk hidup mereka, semuanya dalam keadaan menyedihkan. Jenis pencapaian pertempuran ini belum pernah terjadi sebelumnya, satu pertempuran mengejutkan dunia di bawah langit, kecemerlangannya menerangi masa lalu dan sekarang. Itu adalah legenda satu orang yang berdiri sendiri. Semua musuh di bawah langit tersapu, tidak ada yang bisa melawannya. Beberapa raja besar terbunuh, yang lain melarikan diri menuju perbatasan kosmos, berlari ke kejauhan. Apakah Huang menjadi seorang kaisar? Ini adalah apa yang semua orang bertanya-tanya. Level seperti apa yang dia capai? Semua orang bertanya-tanya apakah ini seorang kaisar sejati, atau apakah dia hanya mendekati level itu. Si Hao mendominasi dunia, membantai jalan keluar dari domain abadi, memasuki kehampaan tanpa batas, tiba di alam asing. Dia tidak segera menyerbu masuk, malah berdiri di kehampaan. Hong! Cahaya warna-warni keberuntungan yang tak berujung melonjak, bergegas menuju tubuhnya. Dia sedang memperbaiki cederanya, berharap kondisinya membaik. Luka-lukanya sangat serius, tubuhnya dipenuhi bekas luka, retakan di mana-mana. Seolah-olah tembikar yang paling halus mengalami benturan hebat dan kemudian disatukan kembali dengan paksa. Ini adalah harga yang dia bayar untuk terobosannya. Ada bola cahaya di dalam dirinya yang naik dan turun, berbenturan intens dengan tubuhnya. Inilah ruhnya, meski sudah mulai menyatu, namun masih labil, ingin keluar dari tubuhnya. Simbol Dao besar meletus, kecemerlangan keberuntungan yang tak ada habisnya melonjak, membungkus Si Hao. Seolah-olah ada jenis kelahiran kembali yang terjadi, ingin keluar dari kepompong dan melakukan kelahiran kembali. Auranya menjadi semakin kuat. Namun, pada akhirnya, Si Hao malah batuk seteguk darah. Tubuhnya terhuyung-huyung, kondisinya terlalu serius, sebenarnya tidak bisa sembuh total. Dia mengerutkan kening. Sulit untuk sepenuhnya memperbaiki luka-lukanya. Apalagi kondisinya berangsur-angsur semakin parah. Meskipun tidak terlalu jelas, dia masih bisa merasakan bahwa ini adalah bahaya hidup dan mati yang besar. Bakar tubuh Dao saya, putuskan bekas luka saya. Si Hao mengeluarkan raungan rendah. Segera setelah itu, dengan tubuh sebagai benih, setiap inci dagingnya meletus, melepaskan aura abadi. Esensi dan fondasinya melonjak, kekuatan magisnya seperti laut, menyerbu dagingnya, membersihkan jiwanya. Bola cahaya di tubuhnya juga beresonansi dengannya. Dia mengkonsumsi darah esensinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk mengubah situasi berbahayanya saat ini. Namun, efeknya masih tidak seperti yang dia harapkan. Pada akhirnya, dia hanya bisa mempertahankan keadaan keseimbangan. Luka-lukanya tidak lagi memburuk, menjadi stabil begitu saja. Selama proses ini, ada raja asing yang melihat kondisinya, tetapi tidak ada satu orang pun yang berani bertindak. Tidak ada yang bergegas maju, semuanya melarikan diri kembali ke alam asing. Itu karena belum lama ini, Si Hao membantai ke segala arah, kekuatan ini benar-benar membuat mereka terpana, meninggalkan mereka dengan kesan yang tak terlupakan. Pada akhirnya, Si Hao memasuki alam asing, membantai masuk. Karena luka-lukanya seperti ini,
apalagi tidak berdaya untuk mengubah kondisinya, maka dia akan mengabaikannya untuk saat ini. Dia akan membantai musuh-musuhnya. Jika dia tidak menghapus musuhnya hari ini dan kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya di masa depan, meninggal karena luka-lukanya, maka itu akan sangat disayangkan. Namun, Si Hao memiliki keyakinan bahwa luka-luka ini tidak dapat menghentikannya, bahwa pada akhirnya dia bisa melewati umpan ini. Huang datang. Seseorang di alam asing meraung, suara mereka mengguncang semua sisi. Semua makhluk abadi menggigil dalam hati, semua pembudidaya dari berbagai klan sangat terguncang. Nama Huang telah lama menyebar ke dunia asing. Namun, ketika mereka berpikir kembali ke masa lalu, bagaimana dia dulu hanya seorang kultivator kecil, apalagi ditawan oleh mereka, siapa yang mengira bahwa dia akan tumbuh ke langkah ini hari ini, menjadi bencana besar bagi mereka. Sekarang, tidak ada yang bisa mengendalikan Huang, dia mungkin telah menjadi seorang kaisar. Berita ini menyapu dunia asing seperti angin puyuh, memicu alarm besar. Tidak ada cara untuk menutupi pertempuran Immortal Domain. Baru saja, seseorang mengetahuinya, dan kemudian berita itu menyebar ke dunia asing seperti tsunami, memicu kekacauan besar. Saat itu, Huang masih berada di domain Mortal Dao, namun hari ini, dia benar-benar menerobos alam Raja Abadi. Jenis perbandingan ini terlalu hebat, sulit untuk diterima semua orang. Namun, klan tidak punya pilihan selain menerimanya. Dia sekarang membantai jalannya, memicu kekacauan besar, bahkan klan yang kuat pun terkejut, takut dikomplotkan. Hong. Si Hao turun, memandang rendah dunia asing. Matanya berputar-putar dengan kecemerlangan, seolah sungai waktu yang tak berujung naik dan turun. Jenis aura ini membuat semua makhluk di sekitarnya langsung gemetar, tidak dapat mengendalikan tubuh mereka saat mereka berlutut. Ini adalah tubuh mereka, daging mereka mengkhianati keinginan mereka sendiri. Mereka menggigil ketakutan, sangat panik. Tidak kembali ke realm Si dan melarikan diri ke alam asing hanya akan berakhir dengan hasil yang sama, keduanya mengikuti jalan menuju kehancuranmu sendiri. Si Hao dengan tenang berkata, menatap hamparan kosmos berbintang. Ada seorang ahli yang memegang labu kuning berkilau. Justru Juchong, seorang raksasa yang datang dari realm Si, memimpin beberapa orang dan bersembunyi di balik bintang-bintang. Wajahnya pucat. Bukannya dia tidak ingin kembali ke realm Si, tetapi dia takut jika ditinggalkan sendirian, dia akan mati lebih cepat, jadi dia memutuskan untuk mengikuti Kundi dan yang lainnya di sini. Blade King mati dengan menyedihkan. Raksasa ini juga berasal dari realm Si, kekuatan mereka serupa. Kematiannya benar-benar mengejutkan Juchong, membuatnya benar-benar mengerti betapa jauhnya jarak antara Huang dan dirinya, bahwa dia jauh dari tandingannya. Bersama dengan Demonic Cattle King, Wu Sang, dan kejatuhan binatang berkepala 9 itu, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Sebuah tangan besar menutupi langit, menutupi kubah langit, menekan ke arah langit berbintang kosmos itu. Energi darah Si Hao agung dan agung, mengguncang dunia, tidak ada jarak yang tidak bisa ditempuh. Huang, aku akan mempertaruhkan semuanya melawanmu. Juchong meraung. Dia mengaktifkan artefak magis Raja Abadinya sendiri. Labu itu menjadi luar biasa besar, jatuh seperti gunung emas yang besar. Itu melebihi banyak bintang besar, memenuhi langit berbintang ini. Peng! Labu kuning bersinar. Setelah menabrak tirai cahaya yang dilepaskan oleh tangan besar itu, ia berputar, dengan cepat menyusut, mendarat di tangan Si Hao. Kekuatan tangan besar itu tidak berkurang sama sekali, menyerang dan mendarat di tubuh Juchong. Seluruh tulang tubuhnya meledak, tidak mampu membela diri sama sekali. Raksasa generasi ini hanya bisa menampung keluhan. Ah! Dia melepaskan teriakan keras. Tubuhnya hancur, jadi dia ingin melarikan diri dengan roh primordialnya. Pada akhirnya, Si Hao meraihnya. Ada beberapa hal yang ingin dia tanyakan padanya, dia ingin memahami beberapa rahasia dari realm Si, jadi itulah mengapa dia melemparkannya ke kolam petir bersama dengan roh primordial Blade King. Raja abadi yang jatuh lainnya juga meledak berkeping-keping di sini. Si Hao menghancurkan jejak roh primordial mereka, tidak meninggalkan mereka dengan hidup mereka.
Adegan ini dilihat oleh para ahli dari semua klan di sini. Mereka semua menggigil dalam hati, sangat terkejut. Raja tidak bisa dibunuh, roh primordial mereka abadi. Konsep-konsep ini sudah menjadi masa lalu. Itu tidak terlalu sulit baginya. Dia langsung membunuh raksasa dan raja. Seberapa kuatkah Huang? Menembus level raja dan menjadi kaisar. Dia benar-benar mencapai ini, membangun legenda yang belum pernah terlihat sebelumnya dari masa lalu hingga sekarang. Klan semua terkejut, semuanya ketakutan. Ini terutama terjadi pada raja, mereka semua sekarang putus asa. Hanya mereka yang tahu hal-hal seperti apa yang mereka lakukan pada 9 surga dan 10 bumi sebelumnya. Saat itu, mereka membantai semua, tanpa memandang ras dan kekuatan, bahkan membantai manusia fana. Selama fase terakhir Immortal kuno, 9 surga 10 bumi benar-benar kosong, tulang menumpuk seperti gunung, darah mengalir seperti sungai. Kedatangan Huang, apakah ini ditakdirkan untuk menjadi penyelesaian karma yang hebat? Si Hao berjalan ke depan, sosoknya mantap seperti gunung. Dia mendekati tanah kuno di pusat dunia asing. Ada sebuah kuil di sana, kuno dan penuh dengan perubahan besar, cahaya keemasan samar dilepaskan darinya. Itu sangat surgawi. Kundi ada di sini, melarikan diri kembali. Dia hampir putus asa. Huang sudah hampir menjadi seorang kaisar, membuatnya putus asa dan tidak berdaya. Dia duduk di dekat kuil kuno emas. Ada beberapa raja lain yang berkumpul di sini juga. Ini adalah tempat terakhir mereka bisa melarikan diri. Bahkan sekarang, mereka masih tidak mau menerimanya, tidak mau percaya bahwa seseorang menerobos kerajaan, membangun acara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, bagi mereka, ini adalah situasi keputusasaan. Scarlet King, Demonic Cattle King, Wu Sang, semuanya mati. Generasi muda, kamu. Kundi melepaskan cahaya dingin dari matanya, niat membunuhnya meluap. Namun, dia merasakan semacam ketidakberdayaan. Pembunuh tanpa pandang bulu pantas dibunuh. Si Hao berkata dengan dingin. Di masa lalu, semua tokoh berbakat dari 9 surga 10 bumi terbunuh. Bahkan tidak ada orang yang tersisa untuk berdiri sebagai saksi. Selain itu, dunia asing selalu menjadi penjajah. 9 surga 10 bumi hanya berusaha membela diri, menghadapi dunia ini yang menghapus malapetaka. Si Hao tidak merasa simpati untuk raja-raja kerajaan asing. Sudah waktunya bagi kalian semua untuk jatuh. Saya akan membantu Anda semua menuju jalan Anda. Si Hao berkata dengan ekspresi sedingin es. Apakah menurutmu membunuh kita akan sama dengan menghancurkan wilayah kita? Pemikiran delusi. Makhluk paling kuat di duniaku ada di laut alam, mereka sudah menghilang selama zaman kaisar runtuh. Sudah era yang tak terhitung jumlahnya sejak itu, mereka bahkan mungkin sudah lama menjadi kaisar. Mereka akan datang dan menyelesaikan masalah denganmu cepat atau lambat. Seorang raja abadi meraung histeris, berteriak gila di sini. Ketika kiamat turun, bahkan mereka yang sekuat mereka tidak bisa dengan tenang menghadapi kematian. Apakah ada orang yang ingin lari? Si Hao mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah tertentu dari alam asing. Kemudian, dengan mengangkat tangannya, seberkas energi pedang terbang keluar, gemerlap dan tak tertandingi, merobek dinding alam asing, membantai jalannya. Cahaya darah berkedip. Seorang raja abadi diretas. Jejak roh primordialnya sedang berjuang, tetapi kemudian terus-menerus diretas oleh pancaran pedang berikut, menghilang seperti asap di udara tipis. Dia ingin melarikan diri menuju realem Si dan kemudian tidak kembali lagi, tetapi dia masih mati di sini. Meskipun alam asing itu besar, seberapa menakutkan kultivasi Si Hao sekarang. Dengan satu pemikiran, dia bisa mengabaikan seluruh kosmos. Jika raja ingin melarikan diri, bagaimana bisa lolos dari deteksinya? Huang, apakah kamu akan melakukan pemusnahan hari ini? Di kejauhan, dua raja berdiri berdampingan, mengaum ke arah ini. Mereka sangat besar, berdiri di hamparan bumi yang luas. Aura abadi mereka mengamuk, melanda segala arah. Si Hao mengenalinya dengan sekali pandang, menyadari bahwa ini adalah provinsi Xin yang direbut dari 3.000 provinsi.
Itu sebelumnya direbut oleh Anlan. Orang-orang di provinsi itu semuanya mati, jatuh ke dalam kegelapan. Sekarang, ada seseorang yang tangan kirinya memegang perisai kuno, tangan kanannya adalah tombak emas, berdiri tegak, sosoknya menjulang ke awan. Dia melotot ke arah ini dan kemudian dengan keras menusukkan tombak itu. Itu justru Anlan. Dia bertugas menjaga alam asing dengan yang lain. Dia tidak pergi ke Immortal Domain untuk mengepung dan membunuh si Hao, tapi dia sekarang muncul, akan habis-habisan. Itu karena sekarang, bahkan jika dia ingin lari, dia tidak bisa. Kesadaran surgawi Huang terlalu kuat, menyegel segala arah. Jika mereka ingin memasuki atau meninggalkan alam ini, semuanya berada dalam kedok kesadaran surgawinya. Ci. Tombak itu gemerlap, kecemerlangan surgawi meletus, melonjak kuat. Itu menghancurkan langit dan bumi, datang dari jutaan dan jutaan li jauhnya. Itu terlalu kuat, mustahil untuk dihentikan. Ah! Si Hao mengeluarkan raungan yang hebat. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan kendali atas posisinya dalam pertempuran ini. Ketika dia melihat Anlan, dia terlalu banyak berpikir. Ini semua provinsi dosa. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan di bawah tangan orang ini. Mengaum. Si Hao mengeluarkan raungan hebat. Tubuhnya melonjak, menjulang di angkasa, tubuh magisnya besar tanpa batas, besar ke titik di mana seluruh alam asing akan runtuh, retak terpisah, tidak mampu mendukung keberadaannya. Cahaya abadi yang tak tertandingi melonjak di luar tubuhnya, melepaskan energi kacau. Dia menjadi lebih besar, ukurannya jauh lebih besar dari Anlan. Seolah-olah raksasa sedang memandang rendah seekor semut. Si Hao mengangkat tangannya, menutupi provinsi Xin dan bumi besar yang luas di sekitarnya. Tombak emas yang menusuk langsung patah. Dengan suara kaca, itu hancur menjadi ratusan bagian. Hong! Hujan cahaya tak berujung turun ke atas kepala Anlan. Tubuhnya diremukkan hingga bengkok dan kemudian tenggelam sekali lagi. Pada akhirnya, dia tidak bisa bergerak sama sekali, mayatnya benar-benar hancur di sana. Ini adalah serangan si Hao yang paling kuat. Dia tidak diberi satu kesempatan pun. Dengan mengangkat tangannya, roh primordial Anlan berserakan, hancur menjadi abu. Ci. Cahaya keemasan berkedip. Tombak yang patah itu meleleh, menjadi cairan emas, menyegel tubuh Anlan, mempertahankan posisi kepala yang lebih rendah itu. Tubuh ini tetap di sini, menjadi patung abadi. Mengaum. Di samping, Sutuo meraung, berjuang. Namun, di bawah penutup tangan besar si Hao, nasibnya berbeda dari Anlan, kepalanya menunduk, hampir berlutut, sekarat seperti ini. Kemudian, senjatanya juga dilebur oleh tangan si Hao dan berubah menjadi cairan logam, menyegel posturnya, menciptakan patung abadi lainnya. Dua makhluk kuat mati begitu saja, kepala mereka tertunduk, seolah-olah mereka sedang berlutut untuk menghormati jutaan dan jutaan makhluk mati di provinsi Xin. Semua orang menyaksikan ini dengan mata melebar, mereka semua sangat terkejut. Huang, kamu menggertak orang lain terlalu jauh. Anda ingin menghancurkan wilayah saya hari ini. Itu tidak akan berjalan seperti yang Anda inginkan. Kamu bisa pergi ke neraka. Kundi seperti binatang tua yang terluka, meraung saat ini. Dia mengaktifkan Origin Ancient Artefak, mendukungnya bersama dengan Raja Abadi lainnya, memanggil bayangan itu, ingin menggunakan ini untuk membunuh Huang. Apalagi kali ini, Kun berakting. Telapak tangan menghantam dadanya sendiri, mengirimkan darah esensi jantungnya sendiri. Dia menyebarkannya di Origin Ancient Artefak, mengorbankan dirinya sendiri. Senior. Raja-raja abadi lainnya ngeri. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Apakah Kun tidak ingin hidup lagi? Ini pada dasarnya membuang hidupnya sendiri juga. Karena artefak kuno asal bersinar, benar-benar melepaskan kekuatan surgawi yang agung, raja-raja abadi lainnya tersebar. Ini akan membuat bahkan raja yang tidak mati menderita bencana. Hong! Ketika si Hao menghadapinya, dia merasakan gelombang tekanan, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia coba, ingin melawannya dalam pertempuran yang menentukan. Asal artefak kuno mengeluarkan suara kaca, seolah peti logam itu terbelah,
secara bertahap mengungkapkan pemandangan di dalamnya. Bukannya aku belum mengalami ini. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Namun, segera setelah itu, dia segera menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada kekuatan mengerikan yang menguncinya, berbenturan dengannya. Surga, artefak kuno asal pecah. Itu benar-benar terbuka saat menghadap Huang. Beberapa orang berteriak ketakutan. Hong! Dada ini retak, mekar seperti kelopak bunga. Kecemerlangan warna-warni itu tak tertandingi. Semua orang yang melihat ke arah ini mulai menangis air mata darah, hampir mati. Kundi meraung, energi darahnya tersedot kering. Sepertinya dia akan segera meninggal. Artefak kuno asal itu memiliki staf magis di dalamnya. Itu tidak terlalu lama, penampilannya sangat kuno, bahannya dipoles dari tulang putih. Staf memiliki sosok yang diukir di atasnya, apalagi memadatkan sumber materi kegelapan yang tebal. Cahaya yang menyala-nyala dilepaskan darinya. Pikiran si Hao tenggelam. Artefak magis itu mengganggu dewa di dalam dirinya, mengganggu penggabungannya dengan tubuh. Dia tidak takut dengan tongkat sihir ini, tetapi penampilannya saat ini benar-benar waktu yang paling buruk. Bahkan dia sendiri tidak menyangka benda di peti itu akan mengganggu kemajuan transformasinya. Si Hao batuk darah, kondisinya memburuk. Dia terus-menerus batuk darah, mundur. Transformasi ini membuat semua orang terkejut. Hahaha, Kun ditertawa terbahak-bahak. Dia hampir mati, tetapi setelah melihat adegan ini, dia tidak lagi kecewa. Raja-raja abadi lainnya semua senang. Ini benar-benar perubahan yang menantang surga. Tiba-tiba, lolongan menyedihkan terdengar. Sosok kuno muncul, fragmen waktu berputar-putar di sekitar hukum waktu. Itu sebenarnya leluhurku. Dia memahami hukum ruang dan waktu Dao. Dengan suara honglong, dia menjatuhkan Kundi, muncul di sisi origin ancient artifak, memeluknya. Kemudian, dia terbang ke kejauhan. Fragmen waktu beterbangan, bersinar sangat cemerlang. Ketika peti itu bergerak sedikit lebih jauh dari si Hao, peti itu menutup dengan sendirinya. Kamu. Kundi sangat marah. Mengapa kau melakukan ini? Aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku seperti ini. Si Hao kesal, melihat ke depannya. Leluhurku batuk darah, senyum pahit di wajahnya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, retak terpisah. Setelah disinai oleh staf sihir origin ancient artifak, jelas bahwa dia tidak bisa bertahan lagi. Setelah membelot ke alam asing begitu lama, saya bahkan hampir lupa bahwa saya tidak benar-benar membelot. Terkadang, saya bahkan bertanya-tanya apakah saya harus langsung membantu pihak ini. Setelah menunggu begitu lama, membawa nama buruk begitu lama, siksaan yang saya derita di dalam, siapa yang bisa memahaminya? Hari ini, saya akhirnya dibebaskan. Leluhurku tersenyum pahit, air mata lama benar-benar keluar dari matanya. Tanpa akhir, reinkarnasi, kalian berdua membuatku hidup dalam rasa malu, bersembunyi, aku sudah melakukannya. Namun, saya tidak berdaya untuk melakukan apapun. Kali ini, aku akhirnya berhasil melakukan sesuatu. Leluhurku berkata pelan, tubuhnya jelas tidak bisa bertahan lebih lama. Dia menggunakan metode jenis ini untuk menyelamatkan si Hao. Dia jelas sudah menetapkan resolusinya, tidak lagi ingin terus hidup di dunia ini. Dia membawa nama yang menghitam selama bertahun-tahun, difitnah terus-menerus. Dia sebelumnya adalah sosok surgawi, kebanggaan surga dari satu generasi, tinggi di atas, dipuja oleh semua makhluk, namun di era yang hebat ini, dia memikul terlalu banyak. Ini adalah Darkness Demonic Dragon, Fallen Blood Phoenix, dan Fearless Lion. Mereka semua terbunuh, kepala mereka ada di sini. Leluhurku mengatakan ini dengan lemah. Dia membuang beberapa kepala berdarah. Ketiga ahli hebat ini sebelumnya milik 9 surga 10 bumi, tetapi kemudian menjadi tamu terhormat dari dunia asing. Ada 2 raja lagi. Setelah menyeret mereka ke bawah bersamaku, aku tidak merasa malu lagi. Saya tidak mengecewakan identitas saya sebagai seseorang yang tidak benar-benar membelot. Leluhurku tersenyum.
Dia membuang 2 kepala berdarah lagi milik raja yang tidak akan mati. Mereka mendarat di dekat Origin Ancient Artifact. Belum lama ini, dia mengambil tindakan. Karena dia memahami waktu dan ruang Dao besar, dengan sengaja menyegel langit dan bumi, tidak ada orang lain yang memperhatikan, tidak merasakan ini. Dia membunuh para ahli hebat satu per satu. Roh primordial kelima ini masih ada, tidak padam. Mereka mulai berebut, 5 ahli besar ingin melarikan diri. Phoenix darah jatuh, aku tidak tahu apakah itu benar-benar membelot atau tidak, tetapi bahkan setelah bertahun-tahun, bahkan sekarang, dia tidak melakukan apa-apa. Saya percaya bahwa itu telah mengkhianati 9 surga 10 bumi, jadi itu juga bisa langsung menuju ke alam baka. Leluhur Gu batuk darah. Di tanah, kelima kepala itu meleleh. Asal artefak kuno bersinar. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Leluhur Gu. Si Hao meraung. Ini terlalu disayangkan. Dia benar-benar tidak ingin melihat pemandangan ini. Leluhur Gu jelas memiliki kesempatan untuk hidup, tetapi dia menggunakan kematiannya untuk menunjukkan keyakinannya, membersihkan darah dan dosanya. Haha, rambut leluhur Gu acak-acakan, sosoknya besar dan tinggi. Kulitnya membawa kecemerlangan yang menakjubkan, tersenyum seperti ini. Pada saat-saat terakhirnya, wajahnya cemerlang, seolah-olah dia telah dibebaskan. Hong! Pancaran darah meletus di tempat itu. Leluhur Gu pecah bersama dengan 5 kepala, berubah menjadi ledakan kabut berdarah, menghilang dari dunia ini. Gu, kamu telah menghancurkan segalanya. Kun Di meraung. Dia masih memiliki nafas yang tersisa yang tidak tertelan, cahaya roh primordialnya naik dan turun dengan intens. Mati. Si Hao meraung, telapak tangan turun. Kun Di hancur berkeping-keping dan kemudian roh primordial meledak sepenuhnya, berubah menjadi hujan darah, terbakar menjadi abu. Kalian semua bisa menuju ke alam baka. Si Hao tiba-tiba berbalik, bergegas ke suatu arah. Raja-raja abadi lainnya semuanya hancur, tubuh dan roh mereka hancur, sekarat di sini. Hujan darah berserakan, pemandangan di alam asing menakutkan. Itu hanya satu Huang yang berdiri di sana sendirian, melihat artefak kuno asal, di tempat kematian leluhur Gu yang jauh. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.